Para pendengar yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan senantiasa menyertai Anda. Kita berjumpa kembali dalam program katekisasi bersama dengan kami, yang dipersembahkan oleh RBM, Reform Broadcasting Ministry, yaitu sebuah divisi pelayanan yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia atau STTRI yang berlokasi di Jakarta Selatan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai perintah yang ke-9 di dalam 10 hukum Allah, yaitu pertanyaan dan jawaban nomor 12 di dalam Katekismus Heidelberg. Perintah yang ke-9 dalam Alkitab itu berbunyi seperti ini. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Maka ini pertanyaan dan jawaban dari Katekismus Heidelberg nomor 112. Apa yang dikehendaki Allah melalui perintah yang ke-9 itu? Apa yang Allah kehendaki melalui perintah yang ke-9 itu? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah bahwa Allah menghendaki agar aku tidak memberi kesaksian dusta atau bohong atau yang menipu terhadap siapapun. Tidak memutarbalikkan perkataan orang, tidak memfitnah dan menodai nama baik orang, tidak mempersalahkan atau turut mempersalahkan orang secara gegabah dengan tidak mendengarkannya lebih dulu. Sebaliknya, aku harus tetap menghindarkan segala dusta dan tipu daya, karena hal itu adalah perbuatan iblis, agar aku tidak tertimpa murka Allah yang dahsyat. Lagi pula, agar aku di muka pengadilan Allah dan dalam segala tindakanku mencintai kebenaran, berkata-kata dengan jujur, dan memberi kesaksian yang benar. Juga agar sedapat-dapatnya aku membela dan memajukan martabat atau kehormatan dan nama baik sesamaku manusia. Saudaraku, ada banyak sekali poin di dalam pertanyaan dan jawaban ke-112 di dalam Katekismus Heidelberg ini. Yang pertama, saudaraku, yaitu supaya kita tidak memberi saksi dusta terhadap siapapun. Penekanannya di sini adalah supaya saudara dan saya tidak menjadi orang-orang yang menebar dusta atau kebohongan. Nah, bisa dengan cara apa saja dusta itu dilakukan. Yang pertama, Katekismus Heidelberg menjawab seperti ini, yaitu dengan cara memutarbalikkan perkataan orang. Ya, memutarbalikkan perkataan orang. Dan kemudian memfitnah, mengenakan hal yang jahat padahal orang itu tidak melakukannya. Ini berarti memfitnah dengan mulut kita. Dan menodai nama baik orang, membuat orang lain itu kehilangan nama baik. Ini termasuk di dalam perintah yang ke-9, saudaraku. Nah, juga bentuk yang berikutnya adalah mempersalahkan orang lain. Mempersalahkan itu berarti membuat orang lain itu entah merasa bersalah atau mempunyai status bersalah di hadapan orang lain dengan gegabah, dan tidak memberi kesempatan orang tersebut melakukan klarifikasi atau menjelaskan tindakannya. Tapi langsung kita bersifat judgmental. Nah, ini kalau kita melakukan dengan gegabah, tentu yang kita katakan itu salah. Nah, kalau ini salah, berarti kita menodai nama baik orang lain. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, termasuk di dalam bagian-bagian ini adalah ketika kita itu hanya mengucapkan kebenaran yang separuh, half truth, sehingga orang lain bisa mengartikan pernyataan kita itu sebagai hal yang sama sekali berbeda dari kenyataannya. Nah, kalau kita
melakukan hal tersebut, saudaraku, dengan sengaja, itu berarti saudara dan saya sebenarnya sedang bersaksi dusta. Contohnya begini, saudaraku. Misalnya, ada sebuah kapal pesiar. Nah, salah satu tamu di atas kapal pesiar itu adalah seorang reporter, seorang wartawan. Dan wartawan ini di siang hari setelah makan, ya, dia pergi ke buritan kapal, menikmati angin yang segar. Ketika dia ada di sana, maka sang nakoda kapal ini juga ingin mencari angin yang segar. Dan bertemulah mereka dan saling bercakap-cakap. Nah, kemudian sang reporter ini mulai bertanya kepada sang nakoda ini, "Sudah berapa lama kamu menjadi nakoda kapal ini?" "Saya sudah menjadi nakoda kapal ini kira-kira 15 tahun. Ya, 15 tahun. Nah, kemudian reporter ini terus bertanya, Apakah engkau menyukai pekerjaan ini? Dan apa yang menyebabkan engkau sangat menyukai pekerjaan ini?" Nah, kemudian sang nakoda menjawab, "Ya, saya sangat menyukai karena saya tidak terlalu suka pekerjaan itu yang bertemu dengan terlalu banyak orang. Tetapi kalau tidak bertemu dengan orang sama sekali saya juga tidak suka. Jadi saya perlu waktu-waktu menyendiri." Nah, kemudian sang reporter berkata, "Baik, dan apakah hari ini kamu minum alkohol?" Maka sang nakoda berkata, "Enggak, saya tidak minum alkohol." Nah, kemudian sang reporter menyelesaikan catatannya dan kemudian menyusun berita tentang perjalanan naik kapal pesiar itu. Dan apa yang dilaporkan oleh reporter ini, saudaraku? Reporter ini berkata demikian dalam tulisannya, bahwa sang nakoda kapal yang sudah berpengalaman 15 tahun menyetir kapal pesiar ini, menjadi nahkoda kapal pesiar ini, dia menyukai waktu-waktu sendirinya. Dan untungnya pada hari saya menulis laporan ini, dia tidak sedang minum minuman alkohol. Waduh, saudaraku. Ketika orang-orang membaca itu, mereka menjadi ngeri dan takut. Sehingga pemilik kapal pesiar itu langsung memanggil sang nahkoda kapal ini. Karena apa? Tulisan itu seolah-olah ingin memberikan kesan atau impresi bahwa sang nahkoda kapal ini sebenarnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Dia suka menyendiri dan menggunakan waktu sendirinya itu untuk minum minuman alkohol. Waduh, saudaraku. Padahal bukan sedemikian artinya. Namun kita bisa memutarbalikkan fakta dengan kata-kata yang mungkin mirip dengan kebenaran. Tetapi sebenarnya itu hanya separuh kebenaran. Separuh kebenaran tidak bisa disebut kebenaran. Separuh kebenaran jika tidak diklarifikasi, tidak dilengkapi dengan separuh bagian yang lain, maka dia tidak pernah menjadi kebenaran yang utuh. Nah, kalau bukan kebenaran yang utuh, berarti dia mengandung dusta. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, betapa banyak orang-orang yang dirugikan karena kesaksian dusta. Berapa banyak orang-orang yang tidak dihargai karena kita tidak memberikan laporan atau pujian yang semestinya. Nah, di sini kita penting sekali untuk mengerti bahwa dusta itu tidak berasal dari manusia ketika manusia diciptakan. Katekismus Heidelberg berkata bahwa kita harus menghindarkan segala dusta dan tipu daya karena hal itu adalah perbuatan iblis. Iblis adalah bapa dari segala dusta. Artinya segala dusta itu berasal dari iblis. Dan itulah sebabnya, saudaraku, para pendusta itu adalah anak-anak iblis. Di sini Katekismus Heidelberg memberikan kepada kita satu batasan identitas, batasan etika yang sangat jelas. Kalau engkau anak Allah, engkau berkata jujur, mencintai kebenaran, memberi kesaksian yang benar, dan sedapat mungkin engkau membela orang lain, memajukan martabat dan nama baik sesama manusia. Maksud kalau kita itu orang yang suka memutarbalikkan kebenaran, kita suka memutarbalikkan fakta, menodai, memfitnah orang lain, yang mempersalahkan
orang dengan gegabah tanpa menerima klarifikasinya terlebih dahulu, maka sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang dikuasai oleh bapak dari segala pendusta, yaitu iblis. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penting sekali di sini untuk mengerti dua aspek ini. Yaitu pertama, kita harus menghindarkan diri dari segala tindakan-tindakan yang bersifat menipu, dusta, half truth, separuh kebenaran. Tetapi di sisi positifnya, saudara dan saya mengerti identitas kita sesungguhnya, yaitu sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia adalah roh kebenaran, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan dia pula yang memberikan kepada kita keberanian untuk bersaksi bagi kebenaran. Nah, termasuk di dalamnya adalah kita harus menjadi orang yang berani memuji orang lain. Bukan hanya berani menjelekkan orang lain, tetapi berani memuji orang lain. Nah, saudaraku, betapa banyak anak-anak yang saat ini sangat mendambakan pujian dari orang tuanya. Istri atau suami yang mendambakan pengakuan dari pasangannya. Nah, ketika kita tidak mengatakan yang sesungguhnya, kalau hal itu positif, mari katakan yang positif kepada orang tersebut. Nah, ketika kita berhenti mengatakan yang positif, sekalipun kita tidak mengatakan yang negatif, sebenarnya kita sedang berdusta. Yaitu kita tidak berani mengatakan hal yang benar. Nah, termasuk di dalam hal memberi pujian. Sehingga di sini Katekismus Heidelberg seolah-olah dengan jujur ya, dengan lugas, bukan seolah-olah, ini memang begitu adanya, mengatakan bahwa kita harus memberi kesaksian yang benar. Dan sedapat-dapatnya membela orang yang difitnah dan memajukan martabatnya. Nah, memajukan martabatnya ini artinya memberikan pujian, memberikan penghormatan yang selayaknya. Tidak sama dengan orang yang menjilat. Nah, lain, saudaraku. Memberi pujian yang sepantasnya itu pantas untuk diberikan, tetapi menjilat itu sebenarnya mempunyai motivasi untuk mendapatkan keuntungan darinya. Nah, kalau orang tua itu peka akan kebutuhan anaknya, nah, kebutuhan ini akan disampaikan, akan dipenuhi dengan baik, maka anak-anak itu akan bertumbuh dengan pujian. Anak-anak itu bertumbuh dengan percaya diri yang sehat. Saya tidak berkata bahwa apapun yang dilakukan anak harus dipuji, tidak. Tetapi melakukan pujian yang sesuai dengan kebenaran. Kalau benar, katakan benar. Baik, katakan baik. Bagus, katakan bagus. Lumayan. Nah, katakan lumayan juga, saudara. Sehingga orang itu bisa bercermin dan melihat dirinya ketika berhadapan dengan kita. Karena apa yang kita katakan itu adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta. Katakan tidak tahu kalau saudara dan saya memang tidak tahu. Jangan sok tahu. Dan juga jangan sok blow on. Tahu tetapi tidak berani mengatakan apa yang dia ketahui. Nah, lepas dari ya adalah ya, tidak adalah tidak, itu adalah dusta. Kalau ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat, kata Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya baru bertemu beberapa saat yang lalu dengan seorang Kristen, rajin, cinta Tuhan, cinta keluarganya. Dan dia bercerita bahwa di dalam pembentukan karakter dirinya, dia ini lahir di tengah keluarga yang sangat-sangat miskin pujian. Orang tuanya tidak pernah memuji dia. Sekalipun dia sudah berusaha keras, belajar di sekolah, dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dia pernah cerita kalau dia memberikan rapotnya atau hasil ulangan yang bagus, menurut dia aku layak mendapatkan pujian. Diberikan kepada mamanya. Maka mamanya itu hanya melihat, ketawa doang, saudaraku. Dan tidak mengucapkan kata apa-apa, dan ekspresinya juga hanya tersenyum biasa seperti separuh mencibir.
Sehingga anak ini terbentuk menjadi satu pribadi yang mempunyai jiwa perfeksionis. Dia pikir, waduh saya belum mendapatkan pujian karena saya belum dapat 100. Atau kalaupun dia sudah dapat 100, masih tidak dapat pujian, dia akan berpikir bahwa mungkin saya belum mendapat pujian karena saya belum mendapatkan 10 kali angka 100. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang lahir di dalam keluarga yang seperti ini. Maka akan membentuk anak-anak dengan pribadi yang sangat-sangat miskin. Pribadi yang sulit menghargai orang lain. Pribadi yang terus menuntut lebih baik kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Nah, orang yang bertemu dengan saya ini, yang sekarang juga menjadi teman saya ini, saudaraku, dia mengaku bahwa secara tidak sadar, bagaimana orang tuanya memperlakukan dia, itu dia terapkan kepada anak-anaknya. Nah, saudaraku, ini menjadi satu rantai yang tidak berkesudahan. Dan kita tentu tidak ingin mempunyai anak yang tumbuh dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi jiwa yang seperti ini. Nah, salah satunya adalah marilah kita belajar perintah Tuhan yang ke-9. Jangan bersaksi dusta. Jangan menahan pujian dari mulut kita terhadap orang yang layak menerima pujian itu. Mari saudaraku berkata-kata yang positif. Jangan menjatuhkan orang lain, tetapi hendaklah kata-kata kita penuh dengan kejujuran dan penuh dengan kasih. Kiranya Tuhan menuntun kita menjaga lidah kita, perkataan kita, dan pikiran kita. Sehingga kemanapun kita berada, dengan siapapun Tuhan mempertemukan kita, kita bisa membagi kasih dan berkat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry atau RBM, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia atau STTRI di Jakarta Selatan.